pasti ada layanan permintaan informasi secara elektronik, daftar informasi yang dikecualikan, data pribadi dari peserta JKN. BPJS Kesehatan telah mengacu pada undang-undang yang ada. 10 hari kerja dan bisa diperpanjang 7 hari selanjutnya. Itu nanti menjadi beban dari masyarakat atau si pemohon. Halo Sobat JKN, kembali lagi di JKN Pod dan hari ini masih bersama aku, host Lia. Dan hari ini di JKN Pod kita tidak akan membahas tentang pelayanan peserta, layanan kesehatan, tapi tentang permintaan informasi dan dokumentasi. Nah, jadi ini berkaitan dengan stakeholder maupun masyarakat umum yang ada keperluan untuk meminta data maupun dokumentasi terkait kepesertaan dari program jaminan kesehatan nasional dan lain-lain. Nah, untuk membahas tema kita hari ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya. Nah, di sini sudah ada Mas Ari. Boleh disapa dulu teman-teman hari ini. Ya, baik Mbak Lia. Selamat sore. Sahabat JKN Palangkaraya, perkenalkan nama saya Ari. Saya sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya. Oke, jadi Mas Ari sama seperti sahabat JKN yang nonton hari ini, saya juga penasaran nih tentang perihal permintaan informasi dan dokumentasi di BPJS Kesehatan. Nah, pertanyaan pertama langsung aja ya. Ya, Mbak Lia, gimana Mbak? Di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya ini, apakah ada layanan permintaan informasi dan dokumentasi nih Mas? Ya. Di BPJS Kesehatan tentunya sebagai badan hukum publik pasti ada layanan permintaan informasi dan dokumentasi Mbak Lia, termasuk di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya. Oke, lalu bagaimana tuh Mas teknis ataupun cara dalam memperoleh data maupun dokumentasi? Baik, masyarakat atau pemohon informasi apabila ingin mengajukan permintaan informasi dan dokumentasi di BPJS Kesehatan itu bisa melalui dua cara, Mbak. Oke, ada dua. Yang pertama, masyarakat atau pemohon itu bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, secara langsung mengajukan permintaan atau permohonan informasi dan dokumentasi. Kemudian yang kedua itu pemohon bisa mengajukan permintaan informasi dan dokumentasinya melalui aplikasi EPPID secara elektronik. EPPID, ya, apa tuh Mas? EPPID boleh dijelasin nggak? Jadi aplikasi EPPID itu memang sengaja dibuat oleh BPJS Kesehatan untuk mengakomodir masyarakat sebagai pemohon informasi dalam mengajukan permintaan informasi dan dokumentasi secara elektronik tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Oh gitu, itu ya EPPID ya. Lanjut, aku pengen tahu Mas tujuan nih dari layanan permintaan informasi dan dokumentasi di BPJS Kesehatan tuh apa sih Mas? Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa latar belakang adanya layanan informasi dan dokumentasi di BPJS Kesehatan tentu adalah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Mbak Lia, yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Nah, di situ kan BPJS Kesehatan sebagai salah satu badan hukum publik yang wajib untuk melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut. Nah, tujuan sebenarnya adalah untuk memberikan transparansi kepada masyarakat, yaitu dengan memberikan akses secara terbuka terhadap informasi publik yang relevan yang ada di BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua tentunya adalah akuntabilitas. Jadi meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan publik sendiri, yaitu dalam hal ini adalah BPJS Kesehatan. Dan yang terakhir tentu karena permintaan informasi dan dokumentasi ini adalah hak setiap warga negara, sehingga BPJS Kesehatan juga ingin memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses informasi sebagai bagian dari hak asasi, itu Mbak Lia. Oke, jadi seluruh masyarakat diperbolehkan Mas ya? Boleh. Oke. Lanjut, tadi dijelaskan sudah tentang cara untuk mengakses dan meminta permintaan informasi maupun dokumentasi. Sekarang cara mengajukan permohonannya
di BPJS Kesehatan tuh bagaimana Mas? Boleh diceritain lebih detail lagi? Baik, jadi tahapan atau cara masyarakat atau pemohon untuk meminta informasi dan dokumentasi di BPJS Kesehatan itu yang pertama, masyarakat sebagai pemohon itu mengajukan permintaan informasi kepada PPID BPJS Kesehatan tentu Mbak Lia. Nah, itu bisa melalui kanal yang tadi, bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan atau mau melewati elektronik lewat aplikasi ePPID di BPJS Kesehatan. Ya, tentunya dalam mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi ini harus disertai dengan pengisian formulir permintaan informasi dan dokumentasi serta identitas dari si pemohon. Nah, kemudian setelah diajukan nanti akan diverifikasi oleh PPID di BPJS Kesehatan. PPID ini sendiri adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, Mbak Lia. Jadi, apakah informasi yang diminta tersebut bersifat terbuka, yaitu masuk dalam daftar informasi publik, atau justru malah masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan, artinya tidak bisa disampaikan secara umum atau kepada publik gitu. Nah, kemudian setelah melewati persetujuan dari PPID melalui verifikasi, nanti akan diberikan informasi sesuai yang diminta tersebut gitu Mbak Lia. Oke, jadi gitu ya. Lalu aku ada dengar tadi jenis informasi yang bisa diakses itu terbagi menjadi dua, yang publik dan yang dikecualikan. Ya, betul. Jadi yang termasuk ke dalam kategori informasi publik dan yang termasuk ke dalam informasi dikecualikan itu apa aja sih Mas? Ya. Baik, Mbak Lia, BPJS Kesehatan memang telah mempunyai baik itu daftar informasi publik maupun daftar informasi yang dikecualikan. Itu sendiri selalu dilakukan update oleh BPJS Kesehatan setiap tahunnya. Nah, untuk contohnya, daftar informasi publik sendiri yang bisa diminta oleh masyarakat atau pemohon itu contohnya seperti misalkan alur untuk mendapatkan pelayanan seperti apa, kemudian syarat-syarat dalam mendapatkan layanan itu apa saja, contohnya seperti itu. Kemudian untuk informasi yang dikecualikan itu adalah informasi yang memang tidak boleh disampaikan secara publik. Contohnya misalkan adalah data pribadi dari peserta JKN seperti nomor induk kependudukan dan lain sebagainya. Itu Mbak Lia. Oke, jadi itu tadi Mas ya yang masuk kategori publik dan juga kategori informasi yang dikecualikan. Betul, ya Mbak Lia. Masuk dengan data pribadi dari peserta program JKN sendiri ya. Karena dari BPJS Kesehatan sendiri sudah menjamin keamanan data dari peserta. Jadi hal tersebut masuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan. Oke. Selanjutnya Mas, aku pengen nanya gimana nih kalau ada keberatan misalkan dari pemohon karena informasi yang diberikan mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemohon nih Mas. Iya. Baik, jadi Mbak Lia, apabila ada pemohon atau masyarakat yang telah mengajukan permintaan informasi dan dokumentasi dan itu sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan namun belum sesuai dengan apa yang diminta oleh si pemohon itu, BPJS Kesehatan menyediakan ruang untuk mengajukan keberatan. Oh, bisa juga ya. Ya, jadi nanti silakan masyarakat atau pemohon mengajukan keberatan kepada BPJS Kesehatan untuk ditinjau lebih lanjut atas ketentuan pemberian informasi dan dokumentasi tersebut. Yang pastinya dalam memberikan informasi dan dokumentasi BPJS Kesehatan telah mengacu pada undang-undang yang ada gitu Mbak Lia. Oke. Selanjutnya Mas, untuk proses mendapatkan informasinya nih, berapa lama sih proses mendapatkan informasi dan dokumentasi dari layanan PPID BPJS Kesehatan ini, baik yang secara langsung datang ke kantor dan menyerahkan ketentuan permintaan data dan informasi atau melalui ePPID tadi, gimana Mas? Ya, dalam memberikan pelayanan atas permohonan informasi dan dokumentasi, BPJS Kesehatan melalui PPID telah menetapkan standar waktu dalam pemberian layanan tersebut Mbak Lia. Jadi untuk standar waktunya adalah paling lambat 10 hari kerja, namun itu masih bisa diperpanjang di 7 hari kerja berikutnya apabila dalam penyediaan informasi maupun dokumentasi tersebut membutuhkan waktu lebih lama. Ya, jadi totalnya sekitar 7
17 hari 17 kerja hari maksimal kerja. Mbak Lia. Oke, jadi 10 hari kerja dan bisa diperpanjang 7 hari selanjutnya Iya, Mas betul. ya. Tergantung dengan jenis data yang Betul. diminta. Iya, Oke. betul, Mbak Lia. Selanjutnya untuk permintaan data dan informasi maupun dokumentasi ini apakah ada dikenakan biaya Mas atau gimana untuk biaya atas permohonan informasi dokumentasi di BPJS Kesehatan khususnya di kantor cabang Palangkaraya ini? Baik Mbak Lia. Dalam memberikan pelayanan atas informasi publik di lingkungan BPJS Kesehatan tidak dipungut biaya Mbak Lia. Oke, gratis Namun, berarti ya? Namun apabila ada dalam proses pengadaannya atau misalkan ada proses perekamannya itu ada biaya yang timbul, itu nanti menjadi beban dari masyarakat atau si pemohon. Iya, betul. oke. Misalkan memerlukan diperbanyak atas informasi yang diberikan, nah, itu menjadi beban dari si pemohon tersendiri. Oh gitu. Ya, selanjutnya aku mau nanya juga nih untuk waktu pelayanan. Kalau kantor cabang kan melayani peserta JKN punya waktu operasional. Iya, betul. Kalau waktu pelayanan PPID sendiri nih di BPJS Kesehatan kantor cabang Palangkaraya itu seperti apa Mas? Iya, sebenarnya untuk waktu layanan ini hampir sama dengan waktu layanan administrasi yang ada kepada peserta ya Mbak Lia. Jadi khusus untuk waktu layanan informasi dan dokumentasi ini di kantor cabang Palangkaraya yaitu setiap hari Senin sampai dengan Jumat itu dimulai dari pukul 8 sampai pukul 3 sore atau pukul 15.00 WIB gitu Mbak Lia. Oke, terakhir Mas, aku mau nanya nih untuk permintaan informasi dan dokumentasi ini yang paling sering diminta oleh masyarakat ataupun stakeholder eksternal dari BPJS Kesehatan itu apa aja sih Mas? Ya. Selama ini yang paling sering diminta terkait permintaan informasi maupun dokumentasi Mbak Lia di BPJS Kesehatan kantor cabang Palangkaraya khususnya ya adalah jumlah kepesertaan. Ya, bagaimana atau berapa sudah progres dari jumlah peserta yang ada di Kota Palangkaraya dan sekitarnya, jumlah peserta JKN, kemudian segmen apa saja. Kemudian ada juga dari fasilitas kesehatan biasanya adalah meminta jumlah peserta terdaftar yang ada di mereka. Gitu, Mbak Lia. Jadi seringkali mereka meminta update ya, meminta update dan pastinya yang data yang diberikan adalah data yang tidak bersentuhan dengan privasi peserta. Betul, iya. Oke, jadi itu tadi informasi seputar permintaan informasi dan dokumentasi di BPJS Kesehatan yang ternyata tidak semua hal ya bisa diminta informasinya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Ari, dia terbagi menjadi dua, ada informasi publik dan informasi yang dikecualikan. Dan untuk layanannya sendiri bisa diminta secara langsung dengan datang ke kantor cabang ataupun melalui PPID tadi Mas ya. Oke, itu tadi informasi ya seputar permintaan informasi dan dokumentasi dari BPJS Kesehatan. Semoga bermanfaat buat teman-teman sahabat JKN yang lagi nonton JKN Pod hari ini. Saya terima kasih banget untuk Mas Ari sudah menyebarkan informasi seputar permintaan informasi dan dokumentasi hari ini. Itu tadi episode JKN Pod hari ini. Kalau kamu masih pengen tahu informasi seputar program JKN, kamu harus nonton episode JKN Pod selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikTok kita di @sahabatjkn.pky. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Makasih Mas Ari. Sama-sama Mbak Lia.